Hey guys, welcome to my channel. It's me Salma. Bukan Amayadori lagi because it's Salma Yadori now. Buat kalian yang gak ngenalin aku, salam kenal. So guys, untuk di video kali ini aku pengen ngejawab-jawabin pertanyaan tentang diet. Jadi pada tanggal 12 Desember 2020 aku ngepost story gitu. Aku mempersilahkan ke kalian buat nanya-nanya seputar diet. Aku tahu it's been a long time banget ya, udah 1 tahun yang lalu. So sorry aku baru bisa bikin videonya karena pertama, beberapa hari setelah aku ngepost story ini aku kena MAH, which is penyakit yang disebabkan karena makanan gitu ya. Terus secondly, my previous YouTube channel got hacked, as you know. Tapi di sini now I'm here ready buat jawabin pertanyaan dari kalian. Nih kalau kalian bisa lihat sendiri ada super banyak banget pertanyaannya. Jadi I'm so sorry kalau pertanyaan kalian gak terjawab sama aku. By the way, di social media itu aku selalu diteror sama kalian buat bikin video tips dietnya. Tapi aku masih belum berani karena sampai sekarang ini juga aku masih on journey. Aku belum selesai dan pengetahuanku gak nyampe segitunya juga. Ini semua yang nanti akan aku jawab itu berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalau kalian tidak sependapat dengan aku atau kalian punya jawaban yang lebih benar, bisa koreksi aku di kolom komentar. Oke guys, so without any further ado, langsung aja aku jawabin pertanyaan kalian. Oke, jadi pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain sama kalian semua. Udah turun berapa kilo? Oke, jadi awal mula aku menjalani healthy lifestyle itu berat badanku sekitar 64-an dan sekarang berat badanku sekitar 54-an. Jadi kira-kira aku udah turun 10 kiloan. Next question, diet yang punya MAH itu gimana? Nah ini persis banget sama yang kemarin aku baru aja alamin. Aku sakit MAH sekitar semingguan dan 3 hari bener-bener baring doang, gak mood makan dan gak bisa jalan gitu karena perutnya emang sakit. Di sini cara aku menghadapinya itu adalah dengan jangan menahan-nahan lapar. Kalau kamu memang lapar ya udah makan aja dengan porsi yang secukupnya. Jadi kalau untuk kalian yang punya MAH, aku saranin mendingan daripada dalam sehari kalian cuma makan 1-2 kali tapi dalam porsi yang besar, kalian bisa ubah dengan makan dikit-dikit tapi sering. Pertanyaan selanjutnya, workout seminggu berapa kali, terus workoutnya apa aja? Oke, dulu itu pas awal-awal mulanya aku sering banget home workout. Hampir setiap hari itu dalam seminggu bisa 5 kalian. Aku ngikutin video di YouTube. Favorit aku adalah dari Amy Walk karena menurut aku itu paling santai tapi juga efektif gitu. Aku bakal taruh link videonya di description box, siapa tahu kalian mau mencoba workoutnya. Kemudian setelah itu aku juga sempet sering banget berenang, dan kalau sekarang aku lagi rajin sepedahan. Jadwal tidur ngaruh nggak sih Kak Ama? Kalau menurut aku personally itu ngaruh banget. Nggak cuma jaga makan doang, aku juga awal-awalnya berusaha untuk memperbaiki waktu tidur aku. Kalau biasanya kan aku mungkin ya kayak orang-orang pada umumnya gitu ya, tidur jam 12-an, terus bangun pagi jam 9. Nah sekarang ini alhamdulillah aku udah bisa tidur malam itu jam 10 dan bangun sendiri di pagi hari tanpa alarm sekitar setengah 7-an. Ngaruhnya di mana? Kalau malam-malam kita sering begadang, aku otomatis kayak suka nyemil tanpa disadari, kayak makanan masuk aja gitu ke mulut. Selama dia tetap konsumsi nasi, tidak. Yes, aku tetap mengonsumsi nasi karena aku sendiri kan tidak mencapnya ini sebagai diet ya. Cuman sebisa mungkin makan makanan yang clean food, perbanyak protein, kurangin karbohidrat dan fat. Jadi aku emang gak ada pantangan makanan sama sekali, tapi porsinya dibatesin karena aku menghitung kalori harian yang aku konsumsi di sini. Basically kalori defisit lah ya, pasti kalian udah sering dengernya. Kalau diet nggak dibarengin sama olahraga, kira-kira bakal berhasil nggak ya? Aku pernah dapat informasi kalau ternyata makanan itu mempengaruhi 75% dari diet kita, sedangkan olahraga hanya mempengaruhi 25%-nya aja. So yes, bisa aja berhasil, tapi dengan hasil yang kurang maksimal. Kebanyakan orang yang diet tanpa olahraga itu biasanya yang bikin dia turun berat badan adalah kadar airnya yang berkurang, bukan fatnya. Jadi sekalinya dia udah mengonsumsi kayak nasi lagi dalam jumlah yang bisa dibilang udah nggak kalori defisit lagi, otomatis berat badannya akan cepat naik lagi. Kan banyak kan kasus-kasus yang kayak oke, gue berhasil diet dalam 2 bulan bisa turun 10 kilo, and then 1 bulan kemudian dia naik lagi 15 kilo. Itu udah common case banget. Dan kenapa bisa kayak gitu? Karena searching sendiri. Next,
question. Oke, ini sering juga ditanyain, diet mulai dari kapan, terus dapat motivasi diet dari mana? Kalau nggak salah beberapa bulan setelah kita di karantina 2020 kemarin, sekitar bulan Aprilan kalau nggak salah, aku bakal kasih lihat fotonya karena aku awal-awal mulai olahraga, awal-awal mulai eat more clean food gitu, pasti selalu cekrek-cekrek foto. Dan pada saat itu aku percaya di suatu saat nanti aku akan bikin video kayak gini. So kalian harus percaya sama kata-kata usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terus kalau apa yang memotivasi aku, sebenarnya dari dulu emang aku udah pengen kurus gitu, pengen ideal lah ya bahasanya, tapi nggak pernah berhasil, udah ngejalanin berbagai macam diet. Nah terus yang kemarin aku coba ubah mindset aku, jangan diet deh, lu mulai aja dulu dari yang sederhana-sederhana gitu. Luckily karena karantina juga, jadi kan kita nggak keluar rumah. Jadi yang biasanya aku hobi jajan, suka makan sana sini, eat junk food, itu semua bisa aku kurangin. Oke, this is such a good question. Kalau bosen makan sehat, cara ngatasinnya gimana? Jadi emang setiap harinya kan nggak mungkin juga ya kita kalau mau bener-bener strict makan makanan yang harus sehat. Nggak boleh sama sekali ada minyak, nggak boleh sama sekali ada garam, nggak boleh sama sekali ada fat gitu. It's impossible buat bisa terus-terusan seperti itu. Cara mengatasinya menurut aku, kalian makan 75% clean food, and then 25%-nya kalian bebas mau makan apapun yang bisa dibilang sampahnya gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau malam tetap makan nggak? Makan. Aku nggak pernah ada yang namanya diet terus jadinya nggak makan malam. Kalian mau makan pagi, siang, sore, malam itu terserah, nggak ada perbedaannya. Makanan sehari-hari aku, kalau kalian ngikutin YouTube channel aku yang dulu Amaya Dori, pasti kalian bakal tahu karena di situ aku sering bikin video a day in my life dan aku nunjukin what I eat in a day. So far makanan yang paling sering aku makan adalah tuna fillet, chicken fillet, atau kalau lagi di luar aku bisa pesen shilin, sate taichan. Kalau mau ngemil bisa makan buah atau makan yogurt, tapi yang nggak jarang juga aku makan burger gitu-gitu. Makan roti gandum selain pakai selai kacang, enaknya pakai apa ya? Jujur nggak suka perkacangan. A little note dari aku, buat kalian yang nyangka selai kacang itu low calorie, it's not. Yes, itu adalah kacang-kacangan gitu ya, sehat, but it has a high calorie. Biasanya aku itu kalau breakfast pakai roti gandum bisa dibarengin sama tuna atau enggak pakai telur. Kebetulan emang jarang sih aku makan roti pakai yang manis-manis gitu. Malah kadang kalau emang lagi nggak ada bahan makanan, ya udah aku makan roti gandum dibakar, habis itu makan aja langsung plain, nggak pakai butter juga. Next question, progress turun berat badan berapa lama? Kayak yang tadi udah aku bilang, aku mulainya dari sekitar April 2020 dan sampai sekarang aku juga masih ngejalaninnya. Cuman terus terang aku nggak pernah ngitung kayak udah berapa lama gitu. Karena yang ada tuh malah bikin otak stres dan otomatis kalian akan punya ekspektasi yang tinggi. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara biar rajin minum air putih? Nah ini jujur dulu itu aku orangnya bener-bener yang kayak pergi ke sekolah, aku dibawain satu botol minuman yang 600 ml gitu, nyampe rumah, nyampe malamnya lagi, nyampe besok paginya itu nggak habis. Jadi dulu sehari 600 ml aja itu aku nggak nyampe minum air putih karena aku emang udah keseringan minum Jacocino, minuman-minuman manis lainnya deh. Nah terus awal-awal pas aku ingin mengubah pola makan aku otomatis ngitungin kalori kan. Jadi kalau ngeliat minuman manis udah kepengen diminum, tapi aku mikir dulu itu kayak sayang banget kalori segitu, mendingan aku pakai buat makan daripada minum minuman manis yang tidak bergizi. Jadi dari situlah aku mulai mencoba banyak-banyak minum air putih dan sampai sekarang akhirnya aku di kamar selalu ada botol isinya air putih. So kalau kamu nanya gimana caranya biar rajin minum air putih, harus dipaksa. Cara ngecilin lengan gimana? Cara ngecilin pipi gimana? Oke, buat kalian yang nanya kayak gitu, sebenarnya kalau kalian udah turun berat badan, otomatis seluruh tubuh kalian tuh akan mengecil. Tapi nggak bisa pilih-pilih tuh kayak mana yang mau kecil, karena tubuh orang beda-beda. Aku sendiri itu paling gampang ngecilin perut, tapi paling susah tangan. So even aku udah sering push up atau mainin otot tangan pun, itu juga nggak akan bisa segampang itu langsung menciut gitu. Jadi rahasianya adalah sering-sering kardio dan juga perbanyak mainin otot. Pakai diet jenis apa? Aku paling gak suka sebenarnya dibilang kalau aku lagi diet karena emang enggak gitu. Aku cuman jaga makan aja, terus perbanyak olahraga, atur pola tidurnya. So it's basically lifestyle, bukan diet. Karena aku pengen ngejalanin ini tuh
terus dalam jangka waktu yang panjang, bukan cuman kayak aku targetin oke, setahun habis itu aku bebas makan apa. No. Oke guys, jadi ini kayak masih banyak banget tapi durasinya ya. Jadi segitu dulu aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab. Thank you guys all buat yang udah nanya, buat yang udah nonton. Nah, kalau kalian pengen tahu update kayak keseharian aku makannya apa aja atau apa yang aku lakukan, jangan lupa follow Instagram aku @amadotiadori karena di situ aku sering banget nge-storyin progress aku dan tanya jawab juga di situ sering. Oh ya, kalian juga boleh komen di bawah kira-kira aku harus bikin video apa lagi untuk di new channel aku ini. Help me to support this channel dengan cara mungkin bisa nge-share ke teman-teman kalian. And yeah, goodbye.